Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Udah pada sarapan kan? Ya, yang semangat meskipun ini masih diundur PTM-nya ya. Yang daring tetap semangat pokoknya. Di sini Ustazah akan menjelaskan di PPKN bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja untuk membarokahkan waktu kita masuk ke poin A, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari berapa? Ya, benar sekali, terdiri dari 4 alinea. Nah, di sini kita bahas di alinea pertama. Nah, pada alinea pertama ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Nah, kenapa kok kemerdekaan itu hak asasi segala bangsa? Karena kemerdekaan itu bersifat universal. Apa itu universal? Universal itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kemudian poin kedua, penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan manusiawi. Jadi di sini menunjukkan bahwa penjajah itu sangat kejam terhadap bangsa yang dijajah itu. Contohnya Belanda, Jepang itu menjajah Indonesia. Nah, Indonesia di sini mempunyai tekad dan juga keteguhan untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Bukan hanya tekad untuk merdeka saja, tetapi di situ juga menghapus penjajahan yang ada di muka bumi, seperti itu. Nah, di alinea pertama ini memuat dalil objektif. Ya, itu tadi, bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kenapa kok bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan? Nah, karena penjajahan memandang bahwa manusia ini tidak memiliki derajat yang sama. Contohnya adanya sistem tahanan paksa, kemudian divide et impera, seperti itu. Itu menentang pada peri kemanusiaan. Nah, yang sekarang menentang pada peri keadilan itu contohnya apa? Memperlakukan manusia itu secara diskriminatif. Nah, contoh dari perbuatan diskriminatif itu apa? Contohnya yaitu kayak perampasan kekayaan alam, terus di situ penyiksaan, kemudian perbedaan hak dan juga kewajiban. Itu merupakan contoh dari diskriminatif para penjajah. Kemudian di poin 3 ada kemerdekaan adalah hak kodrat alamiah sebagai karunia Tuhan. Maksudnya ya kemerdekaan ini dicapai oleh bangsa Indonesia sendiri dan merupakan berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi rahmat dari Tuhan. Kemudian kita masuk ke poin 4, yaitu para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajahannya. Nah, di poin keempat ini termasuk dalil dari subjektif. Kalau yang poin kedua itu objektif, yang poin keempat ini dalil subjektif, ya. Itu aspirasi bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan itu. Selanjutnya ada alinea kedua. Alinea kedua itu
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu isi dari alinea kedua. Adapun poin-poinnya dari alinea kedua ini, yang pertama, sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, jadi perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai pada tingkat yang menentukan. Adapun poin kedua, yaitu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mendekati harapan. Jadi momentum yang dicapai ini harus dimanfaatkan untuk menjalankan kemerdekaan itu. Nah, jadi pada makna alinea kedua ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah meraih kemerdekaannya. Nah, yang merupakan perjuangan para pahlawan Indonesia, yang mana mereka para pahlawan ini telah mengorbankan jiwa raga demi bangsa dan negara. Nah, kemerdekaan ini bukanlah akhir dari semuanya. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan yang diraih itu harus bisa mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Dan yang poin 4, kemerdekaan ini bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka atau bebas, bersatu, berdaulat, atau maksudnya mandiri, adil, dan makmur. Nah, itulah yang menjawab dari poin ketiga itu, yaitu cita-cita nasional. Ya, sekarang merdeka ya. Merdeka itu berarti kita bebas dari penjajah bangsa lain. Kemudian bersatu, ya bangsa Indonesia ini harus bersatu dalam kesatuan, jangan saling berpecah belah. Dan berdaulat. Berdaulat ini kita bebas menentukan kebijakan tanpa campur tangan dari bangsa lain, ya. Jadi bersifat mandiri gitu. Kemudian adil di situ menegakkan keadilan bangsanya, seperti seimbangnya antara hak dan juga kewajiban. Dan yang terakhir yaitu makmur. Nah, makmur di sini ya mewujudkan kemakmuran dan juga kesejahteraan warga negaranya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Itu harus tercapai semuanya. Nah, itu tadi cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, ini ada di alinea kedua ya. Selanjutnya alinea ketiga. Ya, alinea ketiga ini isinya yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi poin yang didapat dari alinea ketiga yaitu yang pertama, kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan Indonesia saja, tetapi lebih dari itu, yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini memuat motivasi spiritual yang luhur ya, dan juga merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan. Maksudnya apa ya? Kemerdekaan ini dicapai oleh bangsa Indonesia yang merupakan berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan sikap bangsa Indonesia terhadap Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi, tanpa rahmat dari Allah, bangsa Indonesia tidak akan bisa merdeka itu. Kemudian, poin kedua dari alinea ketiga yaitu kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Nah, ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Maksudnya ya bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas dari menentukan nasib. Nilai luhur inilah yang mendorong bangsa Indonesia itu untuk terus berjuang melawan
penjajahan serta meraih kemerdekaan. Kemudian di poin 3, pernyataan sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Nah, di alinea ketiga ini mempertegas bahwa Indonesia ini memang sudah merdeka. Ya, ini ada di poin ketiga, sudah merdeka dan juga bebas dari penjajahan, bebas dari Jepang, dari Belanda, seperti itu, penjajah-penjajah. Dan yang poin keempat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi pada alinea ketiga poin 4 ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhannya, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa manusia ini merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani, manusia yang di situ bukan mesin, yang tidak memiliki jiwa. Nah, jadi di poin ketiga ini beranggapan bahwa manusia ini mempunyai prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Lanjut pada alinea keempat. Nah, alinea keempat ini ya lumayan panjang ya. Ini terdiri dari tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, alinea keempat ini memuat prinsip negara Indonesia. Ya, prinsip-prinsip negara Indonesia yang pertama yaitu tujuan negara setelah kemerdekaan. Yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi keempat tujuan negara ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, itu tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemudian kemerdekaan yang telah dicapai ini harus diisi dengan pembangunan di segala bidang, yaitu untuk mewujudkan tujuan dari negara Indonesia tersebut. Sehingga secara bertahap akan terwujud cita-cita nasional, yaitu yang tadi, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di alinea keempat ini memuat dasar negara ya, dasar negara Indonesia itu apa? Pancasila, yaitu dari alinea pertama sampai alinea terakhir. Nah, di pembukaan undang-undang ini memuat dasar negara, rumusan Pancasila, maka secara yuridis konstitusional adalah sah. Nah, berlaku dan juga mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, itu tadi sudah Ustazah jelaskan dari poin alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu udah semua ya. Langsung saja ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari skema alinea pembukaan. Nah, di alinea pertama ini alasan merdeka. Kemudian alinea kedua, perjuangan untuk merdeka. Alinea ketiga, pernyataan sebagai bangsa merdeka. Dan alinea keempat adalah tujuan merdeka. Itu tadi pembahasan materi pada poin A. Untuk minggu depan lanjut pada poin B ya. Itu dibaca dulu dan dipahami ya. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kepada anak-anakku bisa bermanfaat dan barokah ya. Ustazah doakan kalian supaya cepat menjadi MT karena tinggal beberapa bulan lagi ya di kelas 9 ini, insya Allah bentar lagi lulus ya. Ya supaya disemangat-semangatin, belajarnya juga dirutinkan ya, supaya nanti lulus bisa mendapat 2 ijazah, yaitu ijazah MT dan juga ijazah
SMP ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Atas kurang lebihnya Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.